Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar ke bab lanjutan, namanya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di bab yang ini, ya, insya Allah saya memberikan contoh dulu, ya, contoh dulu dalam kehidupan sehari-hari kelarutan itu seperti apa, dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan contoh-contoh soal kelarutan. Kalau tak salah, saya menyiapkan 4 contoh soal, kalau tak salah ya. Oke, nah untuk itu saya langsung saja ya. Saya memberikan contoh dalam bentuk garam. Ya, garam ini akan saya larutkan ke dalam air. Airnya nggak usah banyak-banyak, ya sedikit aja. Hanya memberikan contoh kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, airnya cukup segini aja, ya nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, langsung saja ya. Sebelum itu saya akan minta tolong dengan kameramen saya dalam mengerjakan pekerjaan ini, ya untuk contoh. Oke. Oke, kita coba melarutkan larutan garam ya. Ini saya ambil garamnya kurang lebih, anggap aja ini 1 sendok ya. Oke, ini anggap 1 sendok. Saya masukkan ke sini ke air. Nah, ini airnya agak hangat, cuma nggak bisa kalian pegang. Nah, ini kalau saya larutkan karena airnya agak hangat dengan garam 1 sendok, ini biasanya cepat larut ya. Nah, kelarutan di dalam garam yang di dalam air inilah yang disebut dengan istilah kelarutan ya. Jadi garamnya larut di dalam air. Nah, kalau garamnya masih bisa larut di dalam air, itu disebut dengan kice ya. Kalau garamnya masih bisa larut dalam air, itu disebut dengan kice. Sementara banyaknya garam yang ada di dalam air disebut dengan istilah C. Jadi kalau misalnya konsentrasi garamnya kecil sementara konsentrasi garam kecil sementara kalorinya masih tinggi, itu namanya masih bisa larut ya, atau dengan catatan belum jenuh, masih bisa larut atau belum jenuh. Tapi kalau misalnya di sini saya tambah lagi gula ya, gula sampai garam ya, garam sampai jatuh, saya tambah lagi garam sebanyak-banyaknya di sini. Ini ada kemungkinan ya garamnya tidak akan bisa larut lagi. Ya, kalau garamnya sudah tidak bisa larut lagi, ya artinya kelarutannya sudah tinggi, ya Qc-nya tinggi dan C-nya juga udah tinggi, maka antara garam sama airnya sudah tidak bisa melarutkan garam lagi, maka Qc sama dengan C atau kelarutan sudah sama dengan konsentrasi. Itu garamnya dalam air sudah tidak bisa larut lagi. Biasanya disebut dengan istilah larutan jenuh ya. Oke, larutan jenuh itu artinya garamnya sudah tidak bisa larut lagi, dia sudah jenuh ya. Kayak kalian kalau sudah belajar jenuh ya, nggak bisa masuk lagi dalam otak ya. Tapi kalau saya masukkan semuanya ini ke dalam sini ya, saya masukkan semua ya, satu ini masukkan ke dalam sini, maka ujung-ujungnya dia tidak akan bisa larut, sama sekali nggak bisa larut. Malah nanti di sini akan ada timbul endapan-endapan garam. Nah, itu berarti sudah konsentrasi garamnya sudah terlalu tinggi di dalam sini ya, sudah terlalu tinggi di dalam sini sehingga sudah tidak bisa larut. Itu disebut dengan istilah lewat jenuh ya. Oke, mudah-mudahan jelas dengan istilah kelarutan ini ya. Walaupun ini contohnya sederhana, tapi inilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengan adanya contoh ini saya sangat berharap kalian jelas dengan apa yang saya sampaikan. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh-contoh soal KSP. Oke, simak video tayangan berikut. Oke, saya akan memberikan contoh dari kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Jadi contoh yang pertama, kelarutan AgCl adalah 10 pangkat negatif 5. Hitunglah hasil kali kelarutan AgCl. Nah, sebelum saya membahas ini, saya terangkan dulu proses kerja awalnya ya. Oke, AgCl atau perak klorida. Ini kalau kita uraikan menjadi ion Ag+ ditambah ion kloridamin. Ya, ini Cl ya. Nah, AgCl, Ag+, Cl- ini sudah setara ya. Oke, kalau setara, kita coba kerjakan yang di atas ini. Sebelum saya masukkan angka-angkanya, perhatikan dulu. Yang dimaksud dengan hasil kali kelarutan itu lambangnya adalah KSP ya. Ya, ditulis dengan KSP. KSP AgCl. Oke, mudah-mudahan jelas. Kemudian di dalam sini adalah
AG plus dan CL min diberi lambang S. S. Nah, plus itu diganti dengan kali. Nah, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita lanjutkan di sini, tulis lagi KSP. KSP AGCL sama dengan S kali S. S kali S itu artinya S kuadrat. Oke, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan ya. Nah, kalau sudah jelas, S ini ya, S itu bisa disebut sebagai kelarutan ya. S itu bisa disebut sebagai kelarutan. Nah, di dalam soal ini kita sudah tahu kelarutannya adalah 10 pangkat negatif 5. Nah, karena kelarutannya 10 pangkat negatif 5, kita masukkan aja nilai S ini. 10 pangkat negatif 5. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, 10 pangkat negatif 5 ini kemudian dikuadratkan karena S-nya kuadrat. Nih, S-nya kuadrat ya. Oke. Nah, kalau dikurung ya, kalau dikurung berarti pangkatnya dikali. Berarti 5 dikali 2. Ingat ya pelajaran eksponen matematika. Berarti ini min, maaf, ketinggalan minnya. Berarti hasilnya 10 pangkat negatif 10. Ya. Jadi KSP atau hasil kali kelarutan dari AGCL adalah 10 pangkat negatif 10. Mudah-mudahan paham. Ini contoh yang menurut saya sangat mudah ya. Oke. Baik, sekarang contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua ini bunyinya masih kelarutan. Kelarutan CaOH 2 kali adalah 10 pangkat negatif 2 molar. Hitunglah hasil kali kelarutan CaOH 2 kali. Nah, di sini karena kita masih disuruh menghitung kelarutan untuk CaOH 2 kali, berarti kesimpulannya CaOH 2 kali ini seperti yang pertama tadi, kita uraikan dulu ya. Jadi CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida kita uraikan menjadi Ca2 plus ditambah 2OH-. Nah, kok bisa dapat 2 plus dapat 2OH-, ini harusnya nggak usah ditanya lagi karena materi kelas 1 ini ya, atau kelas 10. Yang pasti ini sudah seimbang, Ca sudah Ca atau setara, OH 2 kali, artinya O-nya 2, hanya 2, berarti sini juga sama, O-nya 2, hanya 2. Hanya Ca-nya 2 plus, OH-nya negatif, ya, karena 2-nya dari sini, naik sini. Nah, jadi Ca itu selalu plus, OH itu selalu negatif, ya. Oke. Kemudian, seperti saya terangkan tadi, kita uraikan menjadi kelarutan dan hasil kelarutan dengan konsep CaOH 2 kali ditambah kata-kata KSP. KSP ini adalah hasil kali kelarutan, oke? Kemudian untuk kelarutan Ca dikasih lambang S, begitu juga ini S. Cuma bedanya dengan contoh yang pertama, S sama S, ini juga S sama S. Kalau contoh yang kedua, di sini ada koefisien 2. Karena ada koefisien 2, berarti di sini ditambah 2. Nah, itu bedanya di situ, ya. Koefisien 2 berpengaruh pada penambahan 2 di S. Oke, kita lanjutkan. KSP CaOH 2 kali ini sama dengan S dikali S. Tapi di sini S-nya 2. Oke. Ini dihitung langsung menjadi 2S pangkat 3 boleh, atau dihitung satu-satu juga boleh. Nah, kamu enaknya yang mana? Terserah kamu aja ya. Kalau misalnya dihitung satu-satu boleh. S-nya seperti ini, S itu adalah kelarutan, jadi S-nya 10 pangkat negatif 2 dari sini, ya. S-nya kelarutan dari sini. Taruh di sini. Misalnya saya hitung satu-satu, misalnya 10 pangkat negatif 2. Oke. Dikali 2S, berarti ini 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk konsep S, saya ulang ya. Untuk konsep S, dia dipangkatkan sesuai koefisien. Jadi kalau misalnya dia koefisiennya 2, dia pangkatnya 2. Seperti ini. Jadi jangan lupa ya. Jika pangkatnya 2, jika koefisiennya 2, maka dia koefisiennya pangkatnya juga 2. Berarti ini kita kali dengan 2. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan paham. Oke.
10 pangkat negatif 2 dikali, nah 2 kali 10 pangkat min 2 itu artinya 2 pangkat 2 ya, 2 ini pangkatkan 2 dulu. Jadi hasilnya 4 dikali 10 pangkat min, kalau dalam kurung dikali juga ya. Oke, berarti 2 kali 2 4 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kalau sudah tinggal hitung 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4, hasilnya 10 pangkat negatif, oh maaf, ketinggalan, 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Iya, jadi hasilnya 10 pangkat negatif 6. Ini nggak ada satuannya. Jadi hasil KSP dari CaOH 2 kali adalah 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6. Oke. Mudah-mudahan contoh kedua ini jelas ya. Oke, baik, sekarang adalah contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini diketahui KSP-nya adalah HGI2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat negatif 29. Jadi di sini KSP diketahui duluan dalam contoh ketiga. Sementara yang ditanya adalah kelarutan. Kelarutan itu lambangnya adalah S. Jadi S ini yang ditanya. Biasanya yang ditanya adalah KSP ya. Contoh 1 dan 2 yang ditanya KSP. Yang ini yang ditanya S. Nah, untuk ngerjakannya kita uraikan dulu HGI2 menjadi HG plus tambah I min. Hanya duanya ini ke sini ya, duanya naik ke atas ya. Oke, jadi HG2 plus di sini 2 I min. Nah, 2 yang angka di sini 2 plus di sini itu beda ya. Kalau 2 plus ini karena Hg-nya adalah ionnya 2 plus. 2 ini koefisien untuk menyamakan koefisien sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini saya uraikan dulu menjadi gini. Nah, hasil kali kelarutan itu lambangnya KSP. HGI2 sama dengan Hg dikasih lambang S. Ini juga dikasih lambang S. Karena koefisiennya 2, pakai 2S. Oke, nah, udah jelas ya. Nah, kemudian karena dia koefisien daripada S ini sudah 2, berarti S ini kita kasih seperti ini. Kita kasih pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Jadi kalau koefisiennya 3, pangkatnya ya 3. Kalau koefisiennya 4, pangkatnya 4 dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian hasilnya kita taruh di sini ya. S dikali 4S pangkat 2. Nah, kalau sudah tinggal hitung 4S pangkat 2 dikali S, hasilnya 4S pangkat 3. Jadi untuk KSP HGI2 ya, seperti ini hasilnya 4S pangkat 3. Ini belum selesai karena yang ditanya adalah kelarutan. Kelarutan itu adalah S. Jadi yang ditanya yang ini, yang S ini ya. Nah, karena yang ditanya adalah S, S-nya masih punya angka 4, masih ada pangkat 3, kita hilangkan dulu 4 3 dengan cara kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, cara pindahnya 4 ini pindah ke sebelah kiri. Ya, karena dia bukan pangkat, dia kali dengan S, berarti kalau pindah jadi bagi. Jadi seperti ini bunyinya. Mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. KSP HGI2 dibagi 4 sama dengan S pangkat 3. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan. Kemudian S ini pangkatnya 3. Pangkatnya 3 itu kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi akar ya. Jadi 3 akar KSP HGI2 per 4 sama dengan S ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Atau dibalik ya, atau dibalik misalnya biasa ngelihat yang seperti ini. Nih, biasa ngelihat yang seperti ini. Ini juga boleh sama ya. Per 4 ya. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan ya. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai KSP. Nilai KSP-nya mana? Nilai KSP-nya sudah ada di sini. Nih. KSP itu adalah hasil kali kelarutan HGI2 3,2 kali 10 pangkat min 29. Tinggal dimasukkan ke dalam sini.
Oke. Cuma yang jadi masalah adalah KSP 3,2 kali 10 pangkat min 9 ini saya ubah menjadi 32 kali 10 pangkat negatif 30. Ini hasilnya sama. Ya, sama sebetulnya, cuma pangkatnya dimundurkan satu kali. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, jadi saya masukkan ke dalam sini. Ya, saya masukkan S sama dengan 3 akar KSP HGI 2 tadi katanya adalah 32 kali 10 pangkat negatif 30. Oke, maaf ya, ada suara motor greng-greng-greng di depan rumah. Dibagi 4. Sekarang 32 dibagi 4 berapa? Iya, berapa? Iya, 8 ya. 8 kali 10 pangkat negatif 30. Nah, sekarang bagaimana ngitung ini tanpa kalkulator? Nah, kalau ngitung ini tanpa kalkulator berarti kita harus uraikan satu persatu. 3 akar 8 dikali 3 akar 10 pangkat min 30. Iya. Berapa 3 akar 8? 3 akar 8 itu artinya angka berapa yang dikali sebanyak 3 kali hasilnya 8? Iya, hasilnya adalah 2. Jadi 2 ini kalau dikali 3 kali hasilnya 8. Silakan dicoba ya. Dikali 3 akar 10 pangkat min 3. Nah, itu tanpa kalkulator tuh ngitungnya gini. 30 dikali sepertiga, bukan dikali setengah kayak yang lalu, karena di sini 3, jadi ini 3 ya. Oke. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 1, 30 bagi 3, 10. Oke, ya. Nah, ini ada satuannya. Karena yang ditanya adalah S. S itu adalah kelarutan ya. Kelarutan itu seperti penerangan saya yang lalu adalah hasil satuannya adalah molaritas ya. Molaritas ini lambangnya adalah M besar, berarti S ini ya, S yang ini satuannya adalah molaritas. Oke. Mudah-mudahan paham dengan contoh nomor 3. Oke, sekarang contoh keempat, dan contoh keempat ini disangkut pautkan dengan asam basa ya, terutama pH. Diketahui KSP atau hasil kali kelarutan LOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Berapa pH jenuh dari LOH 2 kali? Nah, berapa pH jenuhnya? Oke, sekarang pertanyaannya ini menggunakan pH. Jadi kita nanti ada hubungannya dengan pH. Nah, kerjakannya sama kayak yang contoh 1, 2, dan 3. Yaitu kita menggunakan penjabaran ya, penjabaran reaksi LOH 2 kali. Di sini L-nya 2 plus, di sini kemudian OH-nya 2 min ya. Nah, kalau udah selesai baru kita tulis di sini KSP LOH 2 kali sama dengan S dikali 2S ya. Oke. Karena ini koefisiennya 2, jangan lupa pangkatnya 2. Oke. Ini hitung dulu. 2S kuadrat ini hasilnya adalah 4S pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita selesai mengerjakan yang ada di sini, kita hitung berapakah rumus dari KSP LOH 2 kali. Oke, maaf tadi ada suara masuk ya. Oke, saya lanjutkan. S dikali 4S kuadrat berarti hasilnya menjadi 4S pangkat 3. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, 4 dengan S pangkat 3 ini seperti yang tadi saya terangkan di contoh yang ketiga, maka bisa dirubah menjadi 3 akar KSP LOH 2 kali dibagi 4 ya, sama dengan S. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau sudah, kita masukkan nilai KSP-nya 3 akar 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. Jadi 3 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini berarti 10 pangkat min 12 dikali 1/3. 12 kali 1 bagi 3 berapa? 4. Jadi negatif 4 molar. Ya.
Karena dia S, maka satuannya adalah molar. Nah, sekarang bagaimana yang ditanya? Yang ditanya adalah pH. Kalau yang ditanya pH, kita ambil yang di sini, ya. Kok ambil yang di sini? Karena pH jenuh LOH 2 kali adalah bersifat basa, ya, bersifat basa. Yang basa yang mana? Yang OH-. Oke. Jadi karena LOH 2 kali itu adalah basa, ya. Berarti yang kita ambil adalah OH-nya. Kebetulan OH-nya koefisiennya 2, ya. Karena koefisiennya 2, berarti kalau dikasih lambang 2S, nggak usah pakai kuadrat, ya, karena ini bukan kelarutan. So, jadi kita masukkan nilai S-nya. S-nya adalah 10 pangkat min 4. Berarti jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Oke. Nah, tinggal kita masukkan ke POH langsung. Kok langsung masuk POH? Karena di dalam soal ini, ya, adalah basa. Oke, berarti sini min log OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4. Ini sudah saya terangkan, ya. Min 4 pangkat pindah ke depan jadi min, ketemu min 4 log 2. Hasilnya adalah 4 log 2. Oke. Maaf, salah. Ini salah, saya salah nerangkan, maaf ya. Oke. Ini saya nggak pakai edit nih. Ini saya salah nerangkan. Oke, saya ulang. Min log 2 kali 10 pangkat min 4 ini berarti jadi nih min, betul, sudah seperti yang tadi, min 4 lagi, ya. Ini ada dikurang log 2. Nah, kok bisa seperti ini, ya? Kok bisa begitu? Karena begini bentuknya. Nih. Karena ini dalam kurung, berarti ini menjadi min log 2. Ini kali berarti tambah, ya. Min log 10 pangkat min 4. Nah, jadi kalau diuraikan seperti ini, ya. Nah, turunnya seperti yang di bawah ini. Oke, mudah-mudahan ngerti, ya. Tadi saya salah nerangkan. Min ketemu min plus, berarti 4 dikurang log 2. Iya, jadi hasilnya untuk POH-nya 4 dikurang log 2. Nah, berarti pH-nya berapa? Oke, jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Nah, ini hasilnya 14 dikurang POH-nya berapa? POH-nya adalah 4 dikurang log 2. Iya. Dengan kata lain, 14 dikurang 4, min ketemu min plus, log 2. Mudah-mudahan paham. 14 dikurang 4 berapa? 10. Ya. Tambah log 2. Iya, alhamdulillah selesai. Oke, ya. Sekian dulu pelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan paham semua contoh yang saya terangkan. Kalau tidak ngerti, silahkan kamu ulang lagi videonya. Oke. Jangan lupa di absen nama, ya, spasi, kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.